Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang muliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Diaken Ivan Momot. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah berdiri menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, sebab kasih setianya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Jemaat, mari bernyanyi KJ 18 ayat 1 sampai 2, Allah hadir bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami dapat menikmati kebersamaan dengan ceria. Walaupun hidup kami tidak lepas dari pergumulan, kami yakini bahwa keterlibatan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami yang membuat kami ceria dalam pergumulan. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Nyanyian Mazmur Daud, hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggallah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Jemaat silakan duduk. Jemaat, mari menyanyi Kidung Jemaat 392 ayat 1 dan 2, ku berbahagia. Ku berbahagia.
Jemaat Tuhan, di malam hari ini dalam ibadah rumah tangga secara daring, kita akan dibimbing dalam pengajaran di kitab Pengkhotbah 4 ayat 4-8. Tapi sebelum itu, biarlah kita persiapkan hati pikiran kita untuk fokus dan tertuju pada pembacaan firman dan perenungannya. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami puja dan kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, di malam hari ini Tuhan, kami persekutuan jemaat GPIB Jemaat Cipecang akan melakukan ibadah rumah tangga secara daring. Walaupun mungkin di beberapa sektor lain sudah diselenggarakan ibadah rumah tangga secara tatap muka, kami hadir saat ini untuk menjembatani bagi mereka yang tidak bisa hadir dalam ibadah tatap muka secara langsung. Tuhan, biarlah malam hari ini kami tetap bisa fokus dan tertuju pada pemberitaan firman, tapi terlebih daripada itu Tuhan, pakai kami, layakkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami undang Engkau hadir, mendiami hati pikiran kami, hanya dalam nama anak-Mu Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk bersama-sama kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab Pengkhotbah 4 ayat 4-8. Kitab Pengkhotbah 4 ayat 4-8 yang menyatakan, "Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapakah aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada di malam hari ini dalam ibadah rumah tangga secara daring. Seberapa adanya kita, biarlah ibadah malam hari ini boleh menjadi ungkapan syukur bagi kehidupan kita dalam menjalani hari-hari lepas hari. Dan pada malam hari ini, Pengkhotbah 4 ayat 4-8 mau mengangkat tema tentang sukacita. Satu tema yang mungkin kalau boleh kita dengar secara langsung atau secara kita terima secara hati yang penuh dengan kelegaan, sukacita itu sangat bikin hal-hal yang menggembirakan atau riang. Namun dalam pengkhotbah, tema sukacita ini dibungkus dalam ungkapan-ungkapan yang sifatnya pesimistis atau bertolak belakang, sehingga membuat kita bertanya-tanya dari bacaan ini,
Di mana sukacita itu? Sebelum lebih jauh dalam perenungan firman, umumnya orang Kristen menyukai perkataan dan nasihat-nasihat atau hikmat yang pendek-pendek seperti yang ditulis dalam kitab Amsal, dan juga syair nyanyian seperti di Kidung Agung, ataupun juga prosa seperti dalam isi kitab Ayub. 3 kitab ini memang cenderung lebih disukai oleh orang-orang Kristen karena mendengarnya seolah kita akan mendapatkan jawaban ketika kita melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan juga ada penjelasan mungkin ketika kita melakukan hal-hal yang negatif. Dari kitab-kitab tersebut kita akan bisa melihat bahwa, oh, ini loh hukumannya. Jadi ketiga kitab ini memang cenderung disukai karena nasihat-nasihatnya cenderung menyejukkan. Dan ketiga kitab tadi cenderung lebih disukai dibanding hikmat yang ditabur dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah atau disebut juga Kohelet memang mengungkapkan isi kitabnya seperti membawa kita pada rasa-rasa pesimisme. Jadi isi kitab Pengkhotbah oleh para pujangga Israel tidak saja memberi nasihat yang tersirat, namun ada pengajaran kehidupan yang cerdas dan dibungkus ayat-ayat yang tegas, realistis. Bahkan kalau sekedar kita baca secara pemahaman sendiri tanpa mungkin dituntun oleh tuntunan Roh Kudus, kita akan terjebak kepada pesimisme. Padahal tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh pengkhotbah lewat ajaran-ajaran yang menyentil kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dari tema malam hari ini, seperti sudah saya singgung, tentang sukacita, justru bacaan di awal-awal kita akan dihadapkan pada hal-hal yang membuat kita sedikit, kenapa ya? Hal-hal yang kesia-siaan. Seperti pada ayat keempat, kesia-siaan pada pekerjaan, bisa saya baca di sini. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dari sini tersirat bahwa ada nada cemburu, ada nada ketidaksukaan kepada pekerjaan yang kita lakukan, tetapi hal itu kita bandingkan dengan pekerjaan atau hal-hal lain yang dimiliki oleh orang lain. Jadi ada nada cemburu ketika kita melihat keberhasilan atau keuntungan orang lain. Misalnya saja ketika kita melihat tetangga kita membeli motor baru, NMAX gitu, misalkan Yamaha NMAX. Oh, ayat ini tuh mau menyentil kita nih, kalau kita ngelihat tetangga kita beli Yamaha NMAX, wah kita nggak mau kalah nih, kita beli Honda ADV nih, yang harganya mirip-mirip nih. Bahkan ketika teman kantor kita membeli mobil baru misalnya, Honda Brio, kita nggak mau kalah nih. Kita beli Toyota Yaris, biar gengsinya seimbang sama teman kita tadi. Jadi enggak ada habisnya kita melihat apa yang kita kerjakan, dibandingkan, diukur dengan orang lain, hasil yang sudah dikerjakan oleh orang lain, tetangga kita, teman kita, atau mungkin rekan-rekan di pelayanan mungkin. Jadi memang tidak ada habisnya, dan hal itulah yang dikritik
pada ayat 4 bacaan kita pada malam hari ini. Segala jerih payah, kecakapan kita dalam pekerjaan, toh habis pada iri hati ketika kita melihat orang lain. Bapak Ibu, ini sia-sia. Bahkan digambarkan pada ayat keempat, itu seperti usaha menjaring angin. Jadi bagaimana sih kalau kita mau nangkap angin? Sia-sia, nggak ada yang bisa kita dapat dari usaha menjaring angin. Nangkap angin tuh nggak ada. Mau sampai kapanpun kita tidak bisa menangkap angin. Tidak ada habisnya. Lantas di manakah sukacita itu? Kalau kita menikmati hasil kerja semuanya didasari pada iri hati dengan hasil-hasil yang diperoleh oleh sesama kita. Jadi ketika kita sudah dicukupkan Tuhan dengan pekerjaan dan upah yang kita terima, ayat keempat kembali lagi mau mengajarkan kita agar kita tidak selalu cemburu untuk melihat keberhasilan atau keuntungan orang lain. Dan hal inilah yang akan membawa kita untuk bersikap sebagai pribadi yang menghalalkan segala cara. Mungkin ketika kita masih punya motor bebek tertentu, tetangga kita beli ADV, beli Yamaha NMAX tadi, kita akan berusaha, wah itu motor keren, saya juga mau ganti ya. Tapi itu kita melakukannya dengan iri hati. Kita akan bekerja siang malam, melakukan segala cara untuk kita mendapatkan hasil yang mungkin setara atau bahkan lebih dari tetangga kita yang miliki. Jadi kita akan menghalalkan segala cara untuk meraih keinginan kita. Orang-orang dengan tipe seperti ini biasanya dalam pekerjaan akan berupaya menjilat atasannya, atau mungkin sikapnya tenang tapi diam-diam ini menghanyutkan teman-teman. Dan juga Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi sikapnya tenang, tetapi apa yang dilakukan ada embel-embel demi meluruskan keinginannya, bahkan mungkin di titik terendah dia bakal lebih tega untuk membiarkan rekan kerja itu menjadi korban dari ambisinya tersebut. Lantas, di mana sukacita kalau kita melakukan hal-hal seperti ini? Dan gambaran tentang sukacita disandingkan dengan permulaan ayat keempat ini memang betul-betul kontradiksi, bertolak belakang. Apa yang mau diungkapkan dalam sukacita ini memang seolah-olah ingin disentil oleh pengkhotbah. Di mana sukacitamu ketika kamu harus iri melihat tetanggamu memperoleh hasil yang lebih baik dari dirimu? Di mana sukacitamu ketika rekan kerjamu naik pangkat misalnya, tapi kamu membicarakan dia di belakang dengan iri hati, menjelek-jelekan dia dengan hal-hal yang tidak baik? Di mana sukacita itu? Dan pengkhotbah mau menjawabnya pada ayat yang ke-6. Pengkhotbah bilang, saya akan bacakan. Ayatnya cukup singkat. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Jadi intinya akan lebih baik ketika harta kita sedikit disertai dengan ketenangan dibanding kita bekerja keras, tidak kenal waktu, hingga mungkin pulang larut setiap hari demi memuaskan ambisi kita untuk meraih hasil yang maksimal atau lebih. Tapi itu kita landaskan bukan dengan kesungguhan hati kita sendiri, tapi kita bandingkan dengan pencapaian yang sudah orang lain dapatkan. Itu salah. Jadi ayat ke-6 ini mau mengajarkan bahwa akan lebih baik
sebenarnya kita punya harta sedikit, tapi disertai dengan ketenangan, dibanding kita kerja keras tidak kenal waktu, sampai kita melupakan anggota keluarga, melupakan persekutuan ibadah, bahkan acuh tak acuh dalam persekutuan di ibadah-ibadah pelkat, secara langsung ataupun daring, ataupun juga perkumpulan-perkumpulan di RT misalnya, ketika kita lihat, orang lain sudah maju, saya tidak mau untuk ke mereka, saya belum punya apa-apa. Nanti saja kalau saya udah bangun rumah tingkat 3 baru saya gabung ke rapat-rapat RT, biar mereka lihat, saya ini udah jauh lebih baik. Itu salah, dan tidak ada sukacita dari hal itu. Bahkan ketika kita bekerja keras sampai kita melupakan waktu untuk keluarga, untuk anak-anak, dan membuat persekutuan di gereja atau persekutuan kita menjadi menjauh, Tuhan sudah ajarkan kita bahwa hal itu tidak benar. Dan ini bisa dilihat dari perkataan Tuhan Yesus di Matius 16 ayat ke-26. Apakah untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya, tetapi ia kehilangan hidupnya? Matius 16 ayat 26. Ini dalam banget Bapak Ibu. Ketika kita bekerja keras untuk meraih hasil yang terbaik, hasil yang maksimal, dengan segala daya, dengan segala upaya, dengan segala jerih lelah, kita lakukan, bahkan mohon maaf sampai kita mengorbankan mungkin harga diri, keimanan kita meraih semuanya dalam dunia ini, tapi kita kehilangan hidup kita yang sejati, persekutuan kita, waktu dengan keluarga. Ini enggak ada artinya. Ini sia-sia Bapak Ibu. Jadi apakah yang harus kita lakukan dari bacaan di ayat Alkitab Pengkhotbah 4 ayat 4-8 ini? Apakah yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan sukacita yang sejati? Misalnya dari pekerjaan kita, apakah yang kita mau untuk meraih sukacita itu? Apakah yang kita kejar dengan kita bekerja? Apakah karena gengsi? Apakah demi hasil yang terbaik, terbanyak, walaupun dengan cara-cara yang mungkin salah? Apakah dari pekerjaan itu kita mau mengejar karir saja? Ataukah nama baik? Mungkin jawabannya jangan-jangan hanya sekedar gengsi. Dan kalau memang jawabannya sekedar gengsi, maka apa yang dibilang Pengkhotbah 4 ayat ke-4 tadi benar-benar nyata. Kita hidup dalam kesia-siaan, kita hidup dalam usaha menjaring angin. Usaha yang nol besar kalau boleh dibilang. Karena kita selalu melihat standar orang lain sebagai standar kita. Ini salah. Seharusnya kita punya standar diri sendiri, punya standar hidup sendiri dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan bergereja, bahwa kita punya standar kita sendiri. Kita tidak perlu melihat keberhasilan atau keuntungan orang lain sebagai tolak ukur buat kita. Karena yang memang Tuhan ajarkan di sini, nggak perlu tuh kita menaklukkan dunia kalau kita kehilangan kehidupan kita. Jadi lebih baik hidup sederhana, namun hasilnya bisa kita nikmati dengan nyaman. Namun kalau gengsi yang menjadi acuan, umumnya orang akan bekerja menjadi tidak jujur, gila-gilaan, kejar setoran, dan mungkin akan rela untuk sampai hati mungkin melepaskan keimanannya, dan hal ini salah. Pernah sedikit dalam pekerjaan, karena pekerjaan saya berhubungan dengan ketik-mengetik juga atau pembuatan tulisan, pernah suatu waktu dihadapkan pada deadline
yang membuat saya pribadi itu sampai lupa waktu. Bahkan tidak sadar kita sudah waktu itu cukup ada deadline yang memang tidak bisa langsung saya kerjakan karena agak sedikit rumit. Dan saat itu saya cukup lama berhadapan dengan layar laptop sampai ketika saya masuk ke kamar mandi, saya nggak percaya nih, teman saya bilang bahwa ada di urat mata, bola mata gitu, bola mata saya di sebelah kiri kalau tidak salah, urat mata itu kayak seolah-olah itu berdarah. Karena mungkin tegang atau bagaimana menatap layar monitor berjam-jam. Dan saya beruntung waktu itu punya pimpinan yang cukup baik. Ketika teman-teman udah seolah-olah nakut-nakutin, "Ih, kenapa tuh mata? Kenapa tuh mata?" Pimpinan datang kepada saya terus bilang, "Udah cukup, kamu pulang istirahat." Buat saya itu luar biasa bahwa dia sangat pengertian. Deadline memang tidak sepenuhnya bisa dikerjakan maksimal, tapi itu mungkin karena saya juga waktu itu meleha-lehakan waktu, jadi deadline tidak terkejar, baru di titik-titik akhir digeber, jadi membuat pekerjaan menjadi agak tertunda, dan resikonya justru berbalik kepada saya sendiri, yang menimbulkan urat di bola mata itu seperti ada berdarah gitu, tegang. Dan saat itu pimpinan suruh saya pulang, istirahat, dan beberapa hari kemudian untungnya itu tidak apa-apa, bisa kembali normal. Dan hal-hal semacam itu sebenarnya sia-sia, menyusahkan diri sendiri. Karena ketika harusnya ada deadline, kita bisa mengerjakannya beberapa hari sebelumnya, jadi dicicil sampai akhirnya selesai, tidak dilakukan dalam 1 malam saja atau 2 malam saja. Dan bacaan pada malam hari ini, pengkhotbah menganjurkan juga supaya kita bekerja memperhatikan batasan, jaga kesehatan, luangkan waktu untuk keluarga dan teman-teman, jangan malah kita mengorbankan diri sendiri karena terus bekerja demi hal yang tidak menyukakan hati kita, membuat kita sukacita. Yang terutama untuk meraih sukacita, sediakan waktu untuk kita mengucap syukur pada Tuhan, kita beristirahat sambil menikmati hasil kerja yang meletihkan walaupun sedikit misalnya, karena dari situ ada kebahagiaan dan ada rasa syukur. Jangan ada di diri kita sikap mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain, dan bahkan berupayalah untuk tidak menjadi budak dari pekerjaan, karena kita harus bekerja dengan, ada istilah, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Itu kita harus pakai itu, bahwa kita harus memaksimalkan pekerjaan itu, jangan sampai menyita waktu kita berlebihan, sehingga kita melupakan hal-hal lain yang sebenarnya bisa kita bagi kepada keluarga, teman-teman, dan persekutuan kita. Dan memasuki proses pemilihan penatua dan diaken pada bulan-bulan mendatang, hari-hari mendatang di gereja kita. Bacaan dari malam hari ini juga mengingatkan kita untuk kita selalu siap dan selalu sukacita ketika mungkin nanti Bapak Ibu akan terpilih menjadi presbiter, penatua atau diaken untuk melayani di gereja kita. Kita harus lakukan itu dengan sukacita, jangan bahkan sebelum sampai proses pemilihannya saja sudah ada omongan-omongan yang menjurus pada adu domba satu dengan yang lain, ada omongan-omongan yang
mendiskreditkan orang lain, menyudutkan orang lain, melihat orang lain, oh dia tidak benar, oh yang ini tidak benar, majelis itu tidak benar. Kita harus baiknya mengoreksi diri kita sendiri dan tidak melihat orang lain sebagai batu sandungan. Baiknya dalam proses pemilihan nanti, siapapun kita, siapapun yang terpilih, atau bahkan mungkin yang tidak terpilih, memaknai proses pemilihan penatua dan diaken ini dengan penuh sukacita, tidak ada iri hati, tidak ada omongan yang negatif satu dengan yang lain, karena omongan yang negatif atau upaya-upaya yang tidak ingin orang lain lebih dari kita. Kok dia bisa sih jadi presbiter, kenapa saya enggak? Terus menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Itu akan menjadi batu sandungan buat kehidupan kita sendiri, Bapak Ibu. Dan haruslah kita maknai proses pemilihan nanti, penatua dan diaken dengan penuh sukacita, sehingga siapapun yang terpilih bisa melayani jemaat sini dengan baik. Dan sebagai penutup, semua pekerjaan dan usaha kita, janganlah kita landaskan pada nafsu keserakahan. Ingat bahwa kesederhanaan itu jauh lebih indah dan jauh lebih penting. Bahkan juga kita harus mengutamakan keutuhan keluarga. Niscaya sukacita yang sejati akan melingkupi hati kita hari lepas hari. Amin. Untuk mengaminkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 443, bait 1 dan 2, Kau Sukacita. Bapak Ibu, bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami puja dan kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, di malam hari yang indah ini Tuhan, dalam ibadah rumah tangga secara daring, GPIB Jemaat Cipecang, kami hadir di gereja dan juga di mana saja Tuhan secara virtual. Kami diajarkan Tuhan bahwa sukacita yang daripada-Mu sejatinya bukanlah iri hati, sejatinya bukanlah melihat keberhasilan atau keuntungan orang lain, tetapi memaknai keberhasilan yang sudah kita sendiri dapatkan dalam kehidupan kita dan memaknainya dengan penuh ungkapan syukur agar menjadi hidup yang bermakna bagi diri sendiri dan juga keluarga.
Tuhan, biarlah Tuhan pesan yang Kau tabur dalam ibadah pada malam hari ini dapat kami aplikasikan dalam hidup beriman hari lepas hari, di mana saja kami ditempatkan, baik dalam lingkungan pekerjaan, di lingkungan bertetangga, bahkan di lingkungan persekutuan kami sebagai warga jemaat GPIB Cipecang. Tuhan, kami yang ada saat ini, 1-2 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau ada Tuhan, dan kami juga mau mendoakan pada malam hari ini rangkaian ibadah rumah tangga di sektor-sektor secara tatap muka, dari mulai sektor 1 sampai dengan sektor pelayanan 6. Tuhan Yesus, Engkau hadir pada jemaat-jemaat Tuhan, dari mulai sektor pelayanan 1 sampai 6, sehingga mereka bisa beribadah dengan baik dan merenungi sukacita yang Tuhan ajarkan pada malam hari ini dengan penuh rasa syukur dalam peribadatan secara tatap muka, sehingga sukacita Tuhan nyata dalam kehidupan warga jemaat kami. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga mau mendoakan persekutuan kami sebagai jemaat Gereja GPIB Cipecang, Tuhan, secara keseluruhan, Tuhan. Tuhan, bangunkanlah iman kami, bangunkanlah kekompakan, bangunkanlah rasa saling menghargai, rasa saling memiliki satu dengan yang lain sebagai persekutuan jemaat Tuhan. Janganlah kami bertumbuh hanya sebatas kuantitas saja Tuhan, tetapi Tuhan tumbuhkan kami secara kualitas berjemaat, sehingga dari GPIB, dari warga jemaat GPIB Cipecang Tuhan, kasih dan sukacita terpancar dalam kehidupan warga jemaat dan juga bagi orang lain di sekeliling kami. Tuhan, malam hari ini kami mau berdoa bagi presbiter, bagi Bapak Pendeta, bagi penatua, diaken, unit-unit misioner, karyawan kantor, semuanya Tuhan yang ikut terlibat, ambil bagian dalam pelayanan di gereja kami ini Tuhan. Tuhan mau memberkati mereka secara pribadi maupun keluarga. Tuhan berkati mereka, pelayanan mereka, kiranya menjadi pelayanan yang tulus demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau mendoakan berbagai macam rencana yang akan dijalani oleh gereja kami ini Tuhan, mulai dari pembangunan ruang IHMPA di bawah yang prosesnya masih terus berlangsung Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa ada solusi bagi ruang IHMPA yang sebelumnya terbatas, kami sudah bisa membangun di bawah dengan baik, dengan penuh ungkapan syukur Tuhan, dengan sukacita. Terima kasih untuk bapak-bapak atau jemaat yang sudah terlibat ambil bagian dalam proses pembangunan ruang IHMPA ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka dalam setiap pelayanannya. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi janda, duda, orang lansia yang ada di gereja kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan, mereka mungkin merasa dirinya kesepian, tapi Tuhan, Engkau memberkati orang tua kami ini Tuhan. Engkau memberikan mereka sukacita, kebahagiaan, bahwa di masa tuanya atau di masa kesendiriannya Tuhan, ada Tuhan yang selalu beserta dan juga topangan dari warga jemaat gereja yang akan selalu memberi mereka perhatian, sehingga mereka bisa memaknai hari-hari dengan lebih baik. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini juga kami mau mendoakan bagi saudara-saudari warga jemaat yang mungkin pada malam hari ini ataupun hari-hari sebelumnya sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau. Engkau adalah tabib yang ajaib, Allah yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Tuhan, kami undang Engkau menjamah bilur-bilur-Mu, menyembuhkan segala sakit dan penyakit yang diderita oleh warga jemaat kami yang sedang
sakit Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kuasa Roh-Mu, kesembuhan bisa berlaku dan nyata, sehingga jemaat-jemaat yang sakit boleh merasakan kasih Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa bagi jemaat-jemaat juga yang bersyukur karena ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati warga jemaat kami yang berulang tahun tersebut, Tuhan. Biarlah Tuhan mereka bisa mengucap syukur dan memaknai hari-hari mereka dengan terus setia dan juga mengucap syukur dalam segala hal, Tuhan, bahwa berkat dan sukacita yang dilimpahkan di hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan, itu semua karena kemurahan Kau saja. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga mau mendoakan tim kerja IMB. Tuhan memberkati Tuhan bahwa kami punya kerinduan untuk membangun rumah-Mu ini lebih layak lagi, resmi sebagai gereja. Tuhan bantu, Tuhan tiada yang mustahil bagi Engkau. Biarlah Tuhan proses izin mendirikan bangunan bagi gereja kami bisa mendapatkan titik terang di kemudian hari. Kami juga mau mendoakan secara khusus bagi panitia pemilihan majelis Tuhan 2022-2027. Biarlah Tuhan lewat proses verifikasi data yang sudah berlangsung dan juga pada proses pengambilan suaranya nanti hingga mendapatkan nama-nama yang akan menjadi calon presbiter periode mendatang, Tuhanlah yang menyertai prosesnya. Tuhanlah yang berperkara dalam proses pemilihan majelis saat ini, Tuhan. Biarlah Tuhan panitia dan juga warga jemaat boleh memaknai proses pemilihan ini dengan ungkapan syukur bahwa inilah kepanjangan tangan Tuhan di gereja sebagai alat Tuhan untuk menata layani pelayanan di tengah kehidupan berjemaat di gereja kami dan juga di lingkungan sekitar. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami tahu bahwa saat ini Tuhan, pandemi COVID-19 belum sepenuhnya hilang dari negara kami. Tuhan, berikan kami kesadaran untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Tuhan, tolong juga bagi aparatur, tenaga medis yang ada di gugus depan untuk membantu mereka yang sakit karena terpapar COVID. Tuhan memberkati jemaat kami juga yang mungkin saat ini ada yang terkena COVID. Tuhan, Engkaulah yang melindungi, Engkaulah yang menyembuhkan, Engkaulah yang memulihkan negara ini, Tuhan. Biar kami bisa terbebas dari COVID sepenuhnya dan juga bisa membangun negara ini dengan rasa takut akan Tuhan. Ya Tuhan, pada akhirnya doa ini jauh daripada sempurna, tapi kami mau alaskan doa ini di dalam doa Bapa kami yang Kau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab dari 1 Tawari 16 ayat 34 yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita menyanyi GB 354 ayat 1 dan 2, hidup yang sedih jadi melodi. Yesuslah tetap memimpin simfoni, hati yang bersih, luka berseri, mencerminkan bahwa jiwaku sembuh. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami, untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Jemaat, mohon perhatian. Dengan ini kami sampaikan rangkuman warta jemaat ibadah keluarga Rabu 20 Juli 2022 sebagai berikut. Majelis dan jemaat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol mengucapkan terima kasih kepada Bapak Diaken Ivan C. Momot yang telah melayani ibadah keluarga pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. 2. Ibadah keluarga secara live streaming pada hari Rabu 27 Juli 2022 akan dilayani oleh Diaken JSJL Tobing dan pelayanan liturgos Penatua Baron SP Sitompul. 3. Sidang majelis jemaat akan dilaksanakan sidang majelis jemaat pada hari Sabtu 23 Juli 2022 pukul 10 WIB dengan agenda laporan dan evaluasi triwulan 1 2022 sampai 2023. Dimohon kehadiran seluruh majelis jemaat. Warta ini sekaligus menjadi undangan. 4. Majelis jemaat mengucapkan ulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun, serta selamat ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. 5. Informasi lain, Bapak, Ibu, saudara-saudari, baca dalam warta jemaat digital minggu ini. Demikian untuk menjadi perhatian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita menyanyi dari Gita Bakti 323, bait 1, 3, dan 5, telah berlalu malam gelap.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, angkatlah hati kita dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah dari rumah. Tuhan Yesus memberkati.